Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait kisah Nabi Musa alaihissalam, yang dimana termasuk kisah yang paling panjang, yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan di antara semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak disebutkan kisahnya adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam di berbagai surah di dalam Al-Quran. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan secara lengkap namun disebutkan di dalam satu surah. Nabi Musa alaihissalam disebutkan secara terpotong-potong namun di dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah, dengan buku ini kita bisa merunut penggalan-penggalan kisah Nabi Musa alaihissalam yang di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara berurut. Dan alhamdulillah, dengan bantuan, dengan wasilah buku ini, sehingga kita bisa merunut kisahnya Nabi Musa alaihissalam mulai ketika dia masih bayi sampai meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa menyebutkannya secara teratur. Kemudian kita akan masuk pada kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dua nabi yang merupakan anak dan ayah, yang keduanya merupakan seorang raja. Nabi Daud adalah seorang raja, Nabi Sulaiman alaihissalam juga adalah seorang raja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Daud alaihissalam dimulai oleh penulis dengan kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di akhir juz 2. Di akhir juz 2 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisahnya Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Di mana jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan mulai dari ayat 246. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 246, Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Jadi sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun, dan Yusha bin Nun inilah yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke
Palestina. Dan ketika mereka di Palestina dipimpin oleh Yusha' bin Nun, ya kemudian meninggal Yusha' bin Nun, berganti lagi dengan nabi yang baru. Nah, karena Bani Israel itu di antara ciri khasnya adalah setiap meninggal nabinya Allah utus nabi yang baru lagi. Nabi Allah mengutus nabi yang baru lagi. Jadi nabi yang Allah utus kepada Bani Israel itu sangat banyak. Rasulullah mengatakan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Bani Israel itu mereka selalu didampingi oleh nabi-nabi. Setiap kali nabinya meninggal dunia, maka Allah utus lagi nabi yang baru untuk menggantikannya. Bahkan ya kadang-kadang sebagaimana yang pernah kita sebutkan, dalam satu waktu dan satu tempat Allah mengutus kepada mereka itu 2 orang nabi. Nah, 2 orang nabi. Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun, ya Allah utus di tempat yang sama, di waktu yang sama. Allah utus sekaligus 2 orang nabi. Dan bahkan kadang-kadang diutus langsung 3 nabi sekaligus. Nah, kepada Bani Israel, ya karena Bani Israel itu adalah orang-orang yang suka membangkang. Ya, saat tidak mempan satu nabi, diutus lagi nabi yang lain untuk menguatkan dakwahnya. Tidak mempan 2 nabi, diutus 3 nabi ya kepada mereka. Tapi meskipun demikian, ya mereka banyak membangkang dan bahkan banyak membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Nah, mereka dikenal sebagai kaum yang pembunuh para nabi, ya pembunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia dan zaman setelahnya itu panjang, akhirnya datanglah kaum yang baru yang kemudian mengusir Bani Israel dari kampung halaman mereka, yaitu dari Palestina. Ya, mereka terusir, meninggalkan hartanya. Kemudian mereka mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, mintalah kepada Allah agar mengutus seorang raja. Ya, angkat raja agar kita berperang di bawah bendera raja tersebut. Ya, kenapa demikian? Kemudian nabinya mengatakan, saya khawatir jangan sampai saya minta kepada Allah agar Allah mengutus atau agar Allah menentukan raja di antara kita, kemudian ternyata kalian itu takut berperang. Iya, kalau begitu kalian akan berdosa. Iya, sekarang tidak ada raja, tapi kalau Allah menentukan raja untuk kalian dan Allah wajibkan kalian berperang, kemudian kalian berpaling, maka kalian akan berdosa. Ya, tapi mereka mengatakan, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wahai nabi, kenapa kami ini tidak berperang di jalan Allah, sementara kita ini sudah dikeluarkan, diusir dari kampung halaman kita dan dipisahkan dengan anak-anak kita? Apalagi alasannya kami ini, kata mereka, tidak berperang. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan melalui lisan nabinya siapa raja di antara mereka. Nah, sehingga nabinya pun ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan wahyu kepadanya, menentukan siapakah yang akan ditunjuk sebagai raja di antara mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perang kepada mereka, ternyata betul apa kata nabinya, bahwa kebanyakan mereka itu mangkir. Kebanyakan mereka menolak itu. Nah, menolak dan tidak mau berperang, ya di bawah bendera raja yang telah ditentukan oleh nabinya. Nah, kemudian Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna Allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim.
Baik. Ternyata ini alasannya kenapa kebanyakan Bani Israel itu mangkir, tidak mau berperang. Ya, karena ternyata nabinya itu memilih Talut sebagai rajanya, dan ini adalah pemilihan dari Allah langsung. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah yang memberikan wahyu kepada nabinya bahwa wahai nabi, angkat Talut sebagai raja. Ya, raja yang akan memimpin Bani Israel berperang melawan orang-orang yang ada di Palestina pada waktu itu, yang telah mengusir Bani Israel dari Palestina. Nah, tapi mereka mengatakan, bagaimana mungkin kerajaan itu diberikan kepada Talut, sementara kami ini lebih berhak menjadi raja daripada Talut. Ya, ini alasannya. Dia menganggap bahwa mereka itu lebih layak, lebih berhak untuk diangkat menjadi raja dibandingkan dengan Talut. Kenapa demikian? Karena Talut itu kata mereka adalah orang miskin. Ya, lam yu'ta minal mal, lam yu'ta sa'atan minal mal. Tidak diberikan harta yang banyak. Tapi kata nabinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya atas kalian, diangkat sebagai raja dengan dua alasan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keluasan ilmu dan juga kekuatan fisik. Dan ini yang dibutuhkan oleh seorang raja. Ya, khususnya dalam peperangan, ya, harus memiliki fisik yang kuat untuk berperang dan harus memiliki ilmu yang luas, mengatur bagaimana strategi peperangan, bagaimana mengalahkan musuhnya. Ini yang dibutuhkan. Nah, tidak mesti raja tersebut adalah orang yang kaya, tapi kalau dia sudah memiliki dua ini, bastatan fil ilmi wal jasad, keluasan dalam ilmu dan kekuatan dalam fisik, maka itulah karakter raja yang bisa memimpin kalian. Nah, dan Allah mengatakan bahwa Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa orang-orang Bani Israel itu menolak perintah nabinya. Ya, kebanyakan mereka, sedikit saja yang mau taat kepada nabinya. Nah, bahkan setelah dijelaskan bahwasanya Allah memilihnya itu karena dia punya ilmu yang luas dan punya kekuatan yang besar. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi nabinya ini, ya, untuk meyakinkan mereka bahwasanya Talut ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjelaskan bahwasanya di antara tanda kerajaannya, tanda kebenaran bahwasanya dia adalah seorang raja, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadamu tabut. Tabut itu dia semacam peti. Dalam peti itu terdapat peninggalan-peninggalan Nabi, keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Nah, dan dengan datangnya tabut itu, Bani Israel akan merasa tenang, sakinah, fihi sakinatun min rabbikum. Mereka akan merasa tenang, tentram dengan datangnya tabut itu yang selama ini sudah dirampas dari mereka, dan mereka tidak mampu untuk mengembalikannya. Mereka tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Padahal itu merupakan barang berharga bagi mereka. Peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun tersimpan di dalam tabut itu. Nah, sementara pada saat Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut sebagai rajanya untuk memimpin mereka dalam berperang, tabut itu kembali. Tabut itu kembali bukan diambil oleh mereka, tapi malaikat yang membawanya.
Nam tahmiluhul malaikah, malaikat yang datang membawakan untuk mereka tabut tersebut sebagai tanda kebenaran bahwasanya Talut ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya ingin diberikan keyakinan kepada Bani Israel yang sudah mulai membangkang kepada nabinya. Mereka minta raja, pada saat Allah berikan raja dan Allah perintahkan berperang, cari-cari alasan ya supaya tidak ikut berperang. Tapi tidak ada alasan bagi mereka, karena jelas bagi mereka bahwasanya ini adalah raja pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayat berikutnya Allah berfirman, "Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma ma bi jalut wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin." Baik. Akhirnya mereka yang sebelumnya mendebat nabinya, ya sekarang akhirnya ikut juga berperang. Ya kenapa? Karena Allah sudah berikan tanda dengan datangnya tabut itu. Nah, akhirnya mereka pun ya dengan berat hati ikut berperang bersama dengan Talut. Ya, berangkatlah mereka Talut di bawah pimpinan, di bawah komando Talut untuk berhadapan dengan Jalut. Jalut ini adalah seorang raja yang kejam, yang bengis, yang kuat. Nah, yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Nah, yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Dia seorang diri bisa mengalahkan banyak prajurit. Nah, jadi dia sangat ditakuti. Dia sangat disegani oleh lawan-lawannya. Ya karena pengalamannya dalam berperang, ya itu dia bisa menghadapi banyak orang dengan seorang diri dan dia bisa mengalahkannya. Nah, ya karena didukung oleh fisiknya yang tinggi, kuat dan juga kemampuannya di dalam menggunakan senjata. Nah, kemudian dia juga adalah raja yang kafir yang menyembah berhala. Nah, dia adalah raja yang kafir menyembah berhala sehingga Allah perintahkan kepada nabinya pada waktu itu di bawah pimpinan Talut ya dan juga prajurit yang lain untuk memerangi Jalut ini. Ya, di mana Jalut? Dia di Palestina. Dialah yang telah mengusir Bani Israel dari Palestina. Nah, sekarang Bani Israel mau masuk lagi ke Palestina itu. Nah, kemudian ternyata di hadapan mereka itu ada sungai. Talut mengatakan, janganlah kalian minum dari air sungai ini. Siapa yang minum air maka tidak termasuk prajurit saya. Ya, dia disuruh pulang. Ya, siapa yang minum air sungai tersebut maka tidak boleh, tidak diizinkan untuk ikut berperang bersama Talut, kecuali kalau sekadar ingin membasahi tenggorokannya, ya 1 ciduk, 2 ciduk, maka tidak mengapa. Akhirnya mereka melewati sungai itu dan lebih banyak dari prajuritnya yang minum daripada yang tidak minum. Ya, karena memang banyak di antara mereka yang dari awal sebenarnya tidak mau ikut berperang. Nah, cuman karena terpaksa saja akhirnya mereka ikut. Nah, pada saat ada kesempatan mereka tidak ingin ikut berperang, mereka minum air itu. Nah, karena memang ya ketika seseorang ingin berperang dan minum sampai kekenyangan, maka itu akan melemahkan dia di dalam berperang. Nah, akhirnya yang ikut berperang bersama dengan Talut itu sedikit. Dalam hadis disebutkan bahwa jumlah mereka itu 300 wa bid'ata asyarah, 300 lebih, sama dengan jumlah pasukan Nabi SAW dalam perang Badar. Ya, dalam perang Badar jumlah pasukan Nabi itu cuma 313 orang. Nah, jumlah pasukannya Talut sama
300 lebih, ya sekitar 313. Adapun yang banyak itu pulang semua. Tidak diizinkan memang berperang bersama dengan Talut. Kalian yang sudah minum jangan ikut bersama saya, kalian pulang saja. Nah, dan yang tidak minum ini mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang terpilih. Nah, kemudian akhirnya ya mereka pun bertemu dengan pasukannya Jalut. Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Sepertinya kita ini tidak punya kemampuan menghadapi Jalut dan pasukannya. Gentar. Ya, sebagian dari 300 orang lebih ini gentar. Tapi dikuatkan lagi oleh yang lain. Orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, mereka mengatakan betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar, pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Akhirnya mereka bersemangat lagi. Padahal dari segi jumlah kalah banyak. Ya, mereka cuma berjumlah 300 lebih. Pasukannya Talut banyak. Ya, ditambah lagi dengan Jalut yang punya power yang sangat disegani, yang sangat ditakuti. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, jadi sebelum mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah. Inilah senjatanya orang-orang beriman, doanya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami supaya tidak mundur. Ya, supaya tidak mundur, senantiasa maju. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi 3 permintaannya. Yang pertama adalah limpahkan kesabaran kepada mereka. Ya, butuh kesabaran ini, sedikit melawan banyak. Nah, yang kedua adalah teguhkan kaki-kaki mereka, ya, supaya tidak berpikir untuk melarikan diri. Dan yang ketiga adalah wansurna, tolong kami terhadap kaum yang kafir. Kalau sudah Allah yang bersama dengan pasukan, siapa yang bisa mengalahkan pasukan tersebut? Nah, inilah keyakinan mereka, inilah ketabahan mereka, kesabaran mereka, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menolongnya dan memenangkan pasukan yang kecil itu melawan pasukannya Jalut. Allah berfirman di ayat berikutnya, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Nah, jadi di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana peperangan tersebut terjadi. Jadi peperangan ini dimulai dengan mubarazah, dengan perang tanding, di mana Jalut menantang pasukannya Talut. Siapa di antara kalian yang mau maju melawan saya? Ini Jalut, orang yang ditakuti, besar, kuat, punya pengalaman berperang yang tidak diragukan lagi. Satu orang bisa mengalahkan banyak prajurit, ya, yang mengepungnya. Sementara sekarang dia minta duel 1 lawan 1. Siapa yang berani? Nah, Talut memotivasi pasukannya, siapa di antara mereka yang mau maju untuk berduel dengan Jalut? Majulah Nabi Daud alaihissalam. Pada waktu itu dia belum nabi, dia belum diangkat menjadi nabi, dan dia juga masih sangat muda, bahkan belum menikah. Nah,
Daud alaihissalam pada waktu itu belum diangkat menjadi nabi, masih muda dan bahkan belum menikah. Nah, dia mengatakan kepada Talut, saya yang akan menghadapinya. Orang-orang tidak mau kalau Daud, ya ini cuma menyumbang nyawa saja. Ya, ini orang besar, Daud masih kecil, ya remaja lah, atau di atasnya sedikit remaja. Nah, kemudian Talut juga meragukan kemampuannya. Nah, Talut juga meragukan kemampuannya. Akhirnya bertanya lagi kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang mau menghadapi Jalut? Tidak ada yang mau. Daud lagi yang maju. Ya, saya yang akan menghadapinya. Ya, akhirnya karena tidak ada yang maju dan cuma Daud alaihissalam saja yang berani untuk menghadapinya, maka Talut meminjamkan kepadanya kudanya dan juga senjatanya. Tapi ya, Daud alaihissalam ketika maju dengan senjata itu, dengan kuda itu, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Kemudian pasukan yang lain mengatakan sepertinya dia berubah pikiran ini. Ya, sepertinya dia takut. Ya, tapi Daud mengatakan saya sepertinya tidak butuh dengan kuda ini dan senjata ini. Saya akan menggunakan senjata saya sendiri, dan senjatanya adalah ketapel. Ya, ketapel dia pakai. Nah, ketapel melawan panglima perang, ya, yang sangat ditakuti. Ya, anak-anak, anak kecil, remaja, melawan seorang raja yang bengis, yang bisa mengalahkan banyak prajurit sekaligus. Nah, tapi majulah Daud dengan keyakinannya. Kemudian dia pun mulai melempari Jalut dengan batu-batu dari ketapelnya, dan selalu tepat sasaran. Ya, selalu tepat sasaran, dan dia menyasar kepalanya, matanya, sampai membuat Jalut tumbang. Ya, sampai membuat Jalut tumbang dengan ketapel itu. Ya, luar biasa. Nah, tumbang, akhirnya meninggal dunia. Ya, mati. Dengan matinya Jalut membuat prajurit yang lain, prajurit mereka itu patah semangat semua. Ya, ini raja kita ini dikalahkan anak kecil. Bagaimana kalau rajanya Talut yang maju? Sekaligus membangkitkan kepercayaan diri kepada pasukannya Talut. Ya, akhirnya meskipun jumlah mereka sedikit, tapi dengan kepercayaan diri yang semakin membesar, melawan orang-orang yang banyak, tapi mental mereka sudah jatuh. Akhirnya dengan mudah Talut mengalahkan pasukannya Jalut. Nah, dan setelah itu Talut memberikan penghargaan kepada Daud, dan diantaranya adalah menikahkan ya putrinya Talut dengan Nabi Daud alaihissalam. Nah, disitulah dia setelah itu baru menikah. Nah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepadanya al-mulka, wa atahu Allahul mulka. Allah berikan kepadanya kerajaan. Jadi Talut belakangan hari dia menyerahkan kerajaan itu kepada Daud alaihissalam. Nah, wal hikmah, Allah juga memberikan kepadanya hikmah, yaitu kenabian. Allah mengangkatnya sebagai nabi untuk Bani Israel, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah juga mengajarkan kepadanya hikmah ilmu yang banyak. Nah, jadi Nabi Daud alaihissalam ya diberikan kecerdasan dan juga kemampuan di dalam ilmu qada, ya, dalam memutuskan sebuah perkara. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah awal atau sebagian kisah dari Nabi Daud alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Nah, dan dari situlah nanti juga lahirlah anak beliau yang bernama Sulaiman alaihissalam, yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan yang dimiliki oleh Daud. Dan Allah mengajarkan ilmu kepada Sulaiman yang lebih banyak daripada ilmu yang diajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan bahas tentang Nabi Daud alaihissalam, bagaimana mukjizat beliau dan bagaimana kitab Zabur yang Allah berikan kepadanya
Ya, kemudian setelah itu kita akan bahas Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pekan depan adalah pekan yang terakhir pertemuan kita, karena setelahnya itu bulan Ramadan. Wallahu alam, apakah kita akan lanjutkan dengan Nabi Daud alaihissalam, ataukah mungkin kita angkat fikih tentang Ramadan? Ya, nanti kita lihat. Sekira demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.